Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita lihat lebih dekat bab 12 dari buku Zero to One, Peter Thiel, judulnya Manusia dan Mesin. Ini sumber dari Anda. Nah, misi kita kali ini seperti biasa menggali inti pemikiran Thiel soal hubungan kita sama teknologi. Pertanyaan besarnya nih, apakah komputer bakal menggusur peran manusia? Banyak yang khawatir kan soal ini. Betul, betul. Tapi yang menarik dari sumber ini, dari Thiel, perspektifnya itu agak beda loh. Dia nggak langsung ikut-ikutan takut atau malah euforia gitu. Dia lebih mempertanyakan gimana sih seharusnya hubungan mendasar antara kita, manusia, sama mesin itu. Oke, soalnya ketakutan itu umum banget ya. Komputer ngalahin juara catur, menang kuis Jeopardy, mobil nyetir sendiri, kayak nggak terhindarkan gitu ya. Banyak yang bilang software is eating the world. Iya, narasi itu kuat banget. Tapi sumber ini justru bilang sebaliknya. Komputer itu pelengkap, komplement bukan substitut, bukan pengganti manusia. Kuncinya itu di perbedaan mendasar. Manusia, kita, punya intensi. Kita bisa bikin rencana, ambil keputusan di situasi yang rumit, abu-abu. Komputer memang, jago banget olah data besar. Tapi ya itu, kesulitan bikin penilaian dasar yang buat kita gampang banget. Nah, iya, contoh soal kucing itu jelas banget ya. Superkomputer Google perlu berapa tadi? 10 juta gambar YouTube buat belajar ngenalin kucing. Betul, dan itu pun akurasinya cuma 75%. Sementara anak kecil, umur 4 tahun, bisa langsung nunjuk, itu kucing. Gampang banget. Jadi ini bukan soal lebih kuat atau lebih pintar, tapi Kategorinya beda, kemampuannya beda jenis, persis. Dan ini yang membawa kita ke inti argumen Thiel soal komplementaritas. Manusia dan mesin itu unggul di hal yang beda secara fundamental. Jadi potensi terbesarnya itu bukan dari siapa ngalahin siapa, tapi justru dari kolaborasi, kerja bareng. nah ini dia nih, contoh nyata yang dari PayPal itu kuat banget. Pengalaman Thiel sendiri kan? Awal 2000-an mereka rugi jutaan dolar per bulan. Gara-gara Penipuan kartu kredit, gila-gilaan waktu itu. Tim engineer coba bikin sistem otomatis penuh, buat deteksi. hasilnya. Gagal. Gagal total. Penipunya terlalu adaptif. Kreatif banget mereka cari celah. Algoritma nggak bisa ngejar. Terus solusinya gimana? Nah, ini dia. Analis manusia ternyata bisa lihat pola-pola aneh yang kelewat sama mesin. Akhirnya, mereka pakai pendekatan hybrid. Jadi komputer kerja keras, nyaring jutaan transaksi, nandain mana yang mencurigakan. Tapi keputusan akhir, Tetap di tangan manusia. Operator manusianya yang lihat data yang udah disaring itu, terus pakai penilaian dan intuisi mereka. tepat. Sistem gabungan ini mereka kasih nama Igor. Dan ternyata berhasil banget. Penipuan ditekan, PayPal jadi untung. Wah, keren banget. Ini bukti nyata ya, simbiosis manusia-mesin di lapangan. Jadi bukan manusia atau mesin, tapi Manusia dan mesin. Itu kuncinya. dan pelajaran dari PayPal ini nggak berhenti di situ kan. Thiel lalu ikut mendirikan Palantir. Betul. Palantir ini dibangun di atas prinsip yang mirip banget. Bikin software canggih untuk bantu analis manusia. Di pemerintahan, bank, macam-macam sektor. Tujuannya, yaitu bantu manusia menemukan insight, pola berharga, dari tumpukan data yang super kompleks. Dan hasilnya juga kelihatan kan. Katanya teknologi Palantir ini, karena memberdayakan analis manusia, bisa bantu bongkar jaringan teroris, cegah penipuan finansial besar. Bahkan sampai bantu kendalikan wabah penyakit. Ini kan masalah-masalah rumit yang nggak bisa dipecahkan cuma oleh manusia atau cuma oleh komputer aja. Perlu dua-duanya. Menarik. Terus ada kritik juga ya dari Thiel soal fokus yang berlebihan ke big data dan strong AI. Iya, sumber ini mengkritik itu, istilahnya kayak pemujaan teknologi yang agak keliru. Kita gampang kagum sama kemampuan spesifik komputer yang kelihatan ajaib, tapi kita malah sering abai sama pencapaian besar yang lahir dari komplementaritas. Mungkin karena ada peran manusianya jadi terasa kurang futuristik gitu kali ya? Jadi pertanyaan yang lebih bagus diajukan itu bukan masalah apa yang bisa dipecahkan komputer sendirian, gitu ya? Iya, tapi lebih ke bagaimana komputer bisa bantu manusia memecahkan masalah-masalah sulit. Ini pergeseran fokus yang penting banget menurut Thiel. Implikasinya jadi jelas ya. Otomatisasi itu bukan ancaman penggantian total, tapi lebih ke peluang pemberdayaan. Asal kita lihatnya dari kacamata kolaborasi ini. Tepat sekali. Oke, jadi apa artinya ini semua buat Anda yang mendengarkan? Pesan kuncinya kayaknya jelas ya. Lihat komputer itu sebagai alat pengungkit,
alat yang bisa bikin kemampuan Anda makin dahsyat, bukan pesaing. Peluang bisnis terbesar ke depan, kata Seal, justru ada di mereka yang pintar cari cara baru buat mengawinkan keunikan manusia dengan kekuatan komputasi mesin. Fokusnya sinergi, bukan substitusi. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting buat kita renungkan bersama. Daripada kita cuma cemas, kerjaan apa ya yang bakal hilang nanti? Gimana kalau kita mulai mikir sebaliknya? Kapabilitas unik manusia mana sih? Kayak kreativitas, penilaian etis, empati, kepemimpinan, yang justru bisa ditingkatkan berkali-kali lipat kalau kita gabungkan dengan kekuatan komputasi yang makin canggih ini. Itu tantangan yang menarik banget sih buat Anda eksplorasi sendiri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.